Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah menjelang berbuka puasa pada hari ini kita akan menyampaikan tausiah tentang makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah itu berasal dari kata akad yang berarti pengikatan. Ittaqad dakaza. Artinya saya beriktikad begini. Maksudnya para pendengar, saya mengikat hati terhadap hal tersebut. Berarti apa? Akidahnya adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Jika dikatakan dia mempunyai akidah yang benar, berarti akidahnya bebas dari keraguan. Para pendengar, akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran kepada sesuatu. Berarti apa? Hubungan dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara syara, akidah itu para pendengar adalah iman kepada Allah, para malaikat, para kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Hal ini termasuk dalam rukun iman. Para pendengar, syariat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan i'tiqadiyah, yang kedua sebagai amaliyah. Apa yang disebut dengan i'tiqadiyah adalah hal-hal yang berhubungan dengan tata cara amal. Seperti apa? I'tiqadiyah, kepercayaan terhadap rububiyah Allah dan kewajiban beribadah kepadanya. Juga beriktikad terhadap rukun-rukun iman yang lainnya. Hal ini disebut dengan asliyah, hukum pokok asal agama itu. Para pendengar, sedangkan amaliyah itu adalah segala apa yang berhubungan dengan hubungan tata cara amal. Seperti sholat, zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyah. Bagian ini disebut dengan far'iyah atau cabang agama. Karena itu hadirin, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia dibangun di atas i'tiqadiyah. Benar dan rusaknya amaliyah seseorang tergantung dari benarnya dan rusaknya i'tiqadiyah seseorang. Oleh sebab itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, kita beribadah kepada Allah SWT bulan Ramadan ini, bagaimana amalian kita tidak terjerumus rusaknya i'tiqadiyah kita atau sebaliknya. Maka akidah yang benar hadirin yang dimuliakan Allah adalah fundament bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hadirin dimuliakan Allah, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, amal kebaikan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam bulan Ramadan ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang beramal soleh. Maka bagaimana kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedang pendengar yang dimuliakan Allah, yang pertama kita harus membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Harus kita benarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua hadirin, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, kita menjauhi segala yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dan yang keempat, jangan kita sampai mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang lain. Apabila kita menyamakan kekuatan Allah dengan yang lain, berarti kita sudah mempersyirikatkan kepada yang lain. Oleh sebab itu hadirin dimuliakan Allah, maka kita sembahlah Allah
dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Yang sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar, surat ayat 2, ayat 3. Fa'budillah mukhlishan lahu din, ala lillahi dinul khalis. Oleh sebab itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh rasul itu diutus di muka bumi adalah untuk apa? Dakwah ilallah, menyuruh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak mereka meninggal di medan perang dengan dakwah ilallahnya kepada Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dakwahkan agama Allah yang benar ini dengan makna akidah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dakwah kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah, mengajak manusia, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kitalah golongan umat yang terbaik. Golongan umat yang terbaik yang bagaimana hadirin? Mari kita bantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, yang dalam kemiskinan, yang dalam kesempitan dengan zakat, infak dan sedekah yang kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan syariatnya. Banyak saudara-saudara kita yang memerlukan hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala selalu mengucapkan pada awal dakwahnya apa? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Al-A'raf ayat 59. Hadirin dimuliakan Allah SWT, pernyataan tersebut diucapkan oleh para nabi seperti Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syuaib dan seluruh rasul selama 13 tahun di Mekah. Hadirin para pendengar, sesudah bi'syanya Nabi SAW mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah, karena hal itu merupakan landasan bangunan Islam. Maka para dai dan para pelurus agama dalam setiap masa yang telah mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah, sehingga mereka memenuhi dengan dakwanya kepada tauhid dan pelurusan akidah setelah mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain. Oleh sebab itu, mari kita pegang dalam beramalnya akidah yang kuat, seperti sebuah pohon. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah, pohon itu bisa tumbuh, buahnya bisa mekar, buahnya bisa manis, terletak pada akarnya. Karena akar merupakan hal yang pokok dalam sebuah tumbuhan. Bolehlah kita tamsilkan dengan akidah. Kuatnya akar akan membuat kuatnya pohon. Bersihnya akar, suburnya akar akan menyuburkan pohon. Dan akhirnya hasilnya, buahnya akan kita lihat. Oleh sebab itu hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah, kalau tauhid kita mantap, insya Allah untuk beramal ibadah akan kita kuat. Dan akibatnya tumbuh akhlak yang bagus. Dakwah kita hadirin yang dimuliakan Allah, ajak mereka tapi jangan ejek, rangkul mereka tapi jangan pukul. Insya Allah dakwah bil hikmah akan kita peroleh. Udu'u rabbika bil hikmah, ajaklah mereka ke Rabbnya dengan bil hikmah, dengan ilmu. Oleh sebab itu, mari kita pelihara hati kita, agar hati kita ini terpelihara hadirin, qalbun khasiyun tutahhiru minal kazibin. Kita hindarkan dari perbuatan hati kita dari perbuatan dosa dan dusta, dan kita hindarkan perbuatan kita dari hasad dan dengki. Akibatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jawari, senang ibadah kepada Allah akan tenang. Mari kita pelihara hati kita kepada Allah dengan menjaga lisan kita, agar kita benar-benar menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan bagaimana kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita salat 5 waktu di hadapan Allah, kita angkat takbir kita dengan ucapan kita Allah Akbar, hati kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tubuh kita bergerak, mulut kita pun bergerak. Ketiga hati, perbuatan, perkataan kita dan anggota tubuh kita, ucapan kita, anggota tubuh dan hati kita bergerak dengan sekali 3 hal, maka kita tidak jadikan orang munafik. Orang munafik hadirin adalah asfalun finnar, di neraka yang letaknya di paling bawah. Auzubillahi min zalik. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membuat diri kita kepada Allah menjadi tertutup. Maka kita istighfar selalu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari hadirin kita beramal di bulan Ramadan ini sesudah ilmu yang kita dapat, agar dapat beribadah kita diterima di sisi Allah berlipat ganda. Kita pelihara lidah kita, pelihara hati kita, dan insya Allah fi jawaisin ibadah kepada Allah. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Mulut kita akan terkunci, maka yang akan menjadi saksi adalah tangan dan kaki kita ini melangkah. Maka sudahkah kita betul-betul beribadah kepada Allah? Tangan, kaki dan mulut semua kita minta dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita anggota kita tubuh kita sempurnakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin dimuliakan Allah, sesuai dengan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita gunakan apa yang kita miliki di muka bumi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan kepada Allah. Agar apa? Menjadi ajrun azima, ganjaran yang tinggi di sisi Allah. Oleh sebab itu hadirin, la yaqbalu amal, tidak diterima amal seseorang illa kecuali dengan mukhlisin, ikhlas, ridha Allah, dan sesuai dengan ittiba Allah wa ittiba Rasul. Jangan kita sia-siakan amal ibadah kita, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di atas apa yang kita lakukan ternyata di sisi Allah faraddu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita wakafkan diri kita ini mulai dari anggota tubuh kita, ujung rambut kita dan ujung kaki. Kita gunakan semua di jalan syariat Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima di sisi Allah. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bertobat benar sungguh-sungguhnya taubat. Mana kita nanti di bulan Ramadan ini menjadi berkompetensi kita mana yang akan menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berkompetensi dengan jiwa kita, berkompetensi dengan raga kita, dengan harta kita, agar apa? Ramadan ini kita menjadi orang yang lulus daripada kompetensi yang Allah harapkan nanti, yaitu jannah, surga Allah. Kita berdoa kepada Allah hadirin, hendaknya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala nanti benar-benar di jalannya. Mungkin kita sedang sujud, mungkin kita sedang ruku, mungkin kita sedang bersilaturahmi yang baik, dalam arti kata yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah. Kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap apa yang kita panen dalam kebiasaan kita hadirin, disitulah kita panen kebiasaan kita dalam kematian. Maka lakukanlah kebiasaan yang baik, insya Allah kita dipanggil Allah dah pasti untuk jalan yang baik. Demikian, ila liqa assalamah, perbanyak maaf. Moga-moga apa yang kita lakukan di muka bumi ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita ditempatkan di tempat jannah dan surganya dan bertemu dengan orang-orang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan